Beberapa hari yang lalu, dia ritual di kolam, di rumah itu. Ada seorang perempuan teriak-teriak. Aduh, merinding. Laki-laki itu nyebur di kolam, ada satu perempuan. Dia hanya bilang, saya minta izin dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Semoga rezeki semuanya digenapin di sini, di air ini, di rumah ini. Dan ini katanya menyebabkan korban jiwa. Korbannya banyak. Banyak korbannya? Banyak. Ada beberapa yang saya tahu, sebenarnya itu ada 3 atau 4 yang saya tahu. Cuman menurut sumber lainnya, yang kita juga kenal sama orang itu, yang kena hanya bukan ibu saya aja. Ternyata banyak. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Tia, kali ini di Om Mamat season 5. Urip iku uruk, hidup itu nyala. Jadi guys, di tahun 98 terjadi perburuan terhadap para dukun santet. Kalau lu cari itu di Google, pasti lu nemu lah peristiwa apa yang gue maksud. Walaupun gak sedikit juga yang mengatakan itu ada faktor politiknya. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang kemarin mengirimkan cerita. Jadi keluarganya itu kena teror santet selama belasan tahun. Halo, Bu Ayu. Ya. Terima kasih ya sudah mengirimkan cerita ke RJL ya. Jadi keluarganya itu diteror santet selama belasan tahun? Ya, betul. Dari tahun 2005. Saya dengar katanya ada sosok pocong yang kerap menghantui itu. Ya, itu ada. Terus dari bau, itu juga ada. Pernah melihat orangnya melakukan ritual-ritual? Pernah. Kayak gimana ritualnya? Lebih ke melalui hewan. Ayam. Ayam diapain? Dipotong. Jadi ayam hitam itu dipotong. Ibu lihat langsung? Lihat. Itu pada waktu ada acara di rumahnya orang itu. Dan ini katanya menyebabkan korban jiwa? Korbannya banyak. Banyak korbannya? Banyak. Ada beberapa yang saya tahu, sebenarnya itu ada 3 atau 4 yang saya tahu. Cuman menurut sumber lainnya, yang kita juga kenal sama orang itu, yang kena hanya bukan ibu saya aja. Ternyata banyak. Kenapa ibu akhirnya mengirim cerita ke RJL dan ingin menceritakannya? Jujur saya hanya mau berbagi bahwa hal-hal semacam itu, percaya atau tidak percaya, itu ada. Oke. Itu ada. Karena memang sekarang apalagi buat Gen Z ya, kan mikir ya, santet tuh beneran ada apa enggak sih? Iya, betul. Nah, yaudahlah ditahan dulu ceritanya bunyinya. Ya. Kalau kalian pengen ngirim cerita, bisa banget langsung ke sini ya, nanti akan dibalas sama admin RJL. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya, Bu Ayu, awal ceritanya seperti apa, Bu? Iya. Jadi ini diawali dari cerita lebih ke orang tua saya. Jadi tahun 94 ke 95 ya. Itu awal cerita dari cerita ibu saya sama iparnya. Dimana bisa dibilang tuh iparnya orang berada, cukup sukses. Tetapi dimasuk di bulan tahun 95 ke sini, dia itu pelan-pelan pinjam uang ke ibu saya. Di mana nominalnya itu cukup lumayan. Karena dia seorang pengusaha sukses, jadi ibu saya itu berpikir, oh ya nggak apa-apa, pinjamkan saja.
Tanpa ada jaminan, tanpa ada bunga. Karena saudara sendiri ya Mas ya. Akhirnya waktu tahap pertama dikasihlah pinjaman uang itu. Dan itu dibalikan mungkin sekitar 3-4 bulan dengan yang utuh ya, uang yang utuh. Sudah. Itu tahun 95-96. Setelah pengembalian duit yang pertama, dia coba untuk meminjam lagi dengan nominal yang cukup lebih lagi. Di situ karena yang pertama uang yang sebesar itu dikembalikan dan dia pengusaha yang oke, dipinjamkan lagi yang kedua. Itu dikembalikan jangka waktu 3 kali. Akhirnya ini dikembalikan tanpa bunga juga. Aman Mas yang kedua. Yang ketiga, dia coba lagi meminjam. Berapa nominalnya? Mungkin saya nggak mau bilang ya Mas Fajar. Tapi digitnya besar banget, besar. Sampai MM-an? Pada zaman itu ada. Wow. Dipinjamkan lagi uang itu. Dan di situ bilang, jaminanmu apa? Ada kok nih jaminannya. Oke, saya minta ya. Akhirnya dari tahun berapa ya, sebentar itu waktu rumah itu 98 itu kan kerusuhan ya Mas ya. Berarti dari tahun 97 mulai peminjaman besar tapi dicicil sama pihak ibu saya. Cicil, udah segini dulu. Nanti ada tahap-tahapnya lagi. Setelah tuh tahap itu selesai, dari pihak kami kan minta dong Mas, mana jaminannya gitu. Dan tentunya pakai bunga. Langsung dia datang ke rumah. Yang lucu datang ke rumah. Pertama, dia selalu lewat jalan belakang. Garasi, dapur. Tidak pernah lewat jalan depan tuh nggak pernah. Di situ dia ngobrol bertiga orang tua saya. Tapi tatapannya dia tuh tidak pernah kayak gini Mas Fajar, kayak kita gini. Dia selalu begini. Tidak pernah tatap muka. Akhirnya yang tadinya gimana sih Mas? Kita uangnya dipinjam orang ya. Otomatis yang orang itu ke rumah harusnya kan kita sebelum dia datang kita udah emosi, pas dia datang juga sama kan. Bukan emosi apa tapi masih tanggung jawabnya gitu. Itu yang ada kedua orang tua saya diem. Nggak ngomong satu kata apapun. Diem 1000 kata. Saya cuman, kok gini ya? Kok nggak ada omongan ya? Akhirnya di situ dia kasih jaminan berupa surat. Adalah beberapa. Dipikir, oh pasti bener nih, udah pada aman kan Mas. Udah. Akhirnya pengembalian yang pertama aman. Yang udah selang yang ketiga dengan banyak dicicil yang pertama tuh udah aman. Tapi sedikit nominalnya Mas. Bukan nominal besar. Yang kedua itu sampai hampir 1 tahun tidak dibayar. Dia datang lagi lah ke rumah. Lewat belakang juga. Sebelumnya saya udah bilang sama orang tua saya. Itu setiap dia lewat belakang. Kenapa bawa menyan? Kalau Mas Fajar tahu itu menyan yang dibakar di tungku. Nah itu baunya seperti itu. Oh. Dan itu baunya mending kalau misalkan kita lihat makhluk halus baunya cuma serang lewat ya. Ini enggak. Dari dia datang, tak itu baunya ngikut Mas. Akhirnya pertemuan yang kedua datang ke rumah, saya bilang orang tua, boleh nggak saya duduk di sini? Saya ikut dampingin. Hah, boleh. Nah, di situ pun kedua orang tua saya diem. Yang tadi udah marah-marahnya kayak apa? Tapi si laki-laki ini dia terus mencari alasan, padahal yang pertama dia datang kan kasih surat ya, jaminan gitu. Sudah dicek dong orang tua saya. Ternyata itu bodong. Itu nggak ada semua tanahnya. Akhirnya saya kasih tahu, kalian peka nggak sih? Setiap dia datang, itu baunya bau menyan.
Enggak kok, saya nggak cium apa-apa. Malah orang tua saya bilang ke saya gini, kamu nih halu, mungkin karena kamu stres apa segala macem, jadi kayak halusinasi. Oke, saya diem aja Mas Fajar di situ. Berarti nggak ada nyium bau menyan lagi di keluarga? Nggak ada. Pertama datang bau, kedua bau. Yang ketiga, kebetulan yang ketemu tuh ibu saya. Dia datang. Saya samping ibu saya. Sabar ya. Ini sebentar lagi yang ini goal. Nanti akan saya balikin tuh semua uangnya. Pada akhirnya apa Mas Fajar? Ibu saya juga diam 1000 kata. Dia hanya bisa menangis. Akhirnya lagi ngobrol-ngobrol gini, om saya ngomong, jadi duduknya depan-depanan gini ya. Dia depan ibu saya, ini saya. Dia bilang ke saya, boleh nggak saya ngobrol sama kamu di depan? Oh boleh. Ibu saya tanya, ada apa? Nyebut namanya dia. Enggak, saya nggak apa-apa. Saya cuma pengen ngobrol berdua aja. Oke, aku bilang, sebentar ya, Ma, sebentar. Pas saya ke depan, duduk di teras depan. Cuman dia ngomong apa? Saya akan kembalikan kok ini uangnya. Tapi ini butuh waktu. Waktu bicara sama saya juga nggak begini. Dia begini, kalau capek dia begini, tapi nunduk juga gitu. Nggak pernah natap apapun. Terus saya bilang, kan ini bukan urusan saya, ini urusan orang tua. Saya hanya membantu untuk meringankan kepusingannya mereka. Bukan untuk apa-apa. Saya juga nggak minta uang orang tua saya kalau itu balik kok gitu. Ya tapi pokoknya gini aja, biar saja saya yang urus sama orang tua kamu. Kamu nggak usah ikut campur. Dia ngomong gitu, saya cuma kaget aja. Dan dia nyuruh saya main ke rumahnya. Ke rumahnya buat apa dalam hati saya Mas Fajar? Nggak apa-apa, main sering-sering main deh di situ. Nanti saya kenalin sama orang-orang teman-teman saya. Dah. Akhirnya itu kalau nggak salah menjelang tahun 97-98, berarti 99 abis kerusuhan tuh Mas ya, 98-99 udah mulai adem. Itu cerita tuh masih yang pergumulannya luar biasa. Dikejar di ini sampai dihubungin aja susah. Karena nomor teleponnya bisa 100 pulsa kali, 100 apa namanya, beda nomor. Banyak sekali Mas Fajar, banyak sekali. Dikejar susah. Tapi masih nikah sama keluarga dari Bu Ayu? Masih. Masih satu rumah? Masih. Tapi nggak bisa dihubungin semuanya? Nggak bisa. Jadi kalau ditanyain, si ini kemana? Oh, lagi keluar kota. Dia nggak pulang nih selama 2 minggu. Kalau ditelepon lagi, oh barusan pergi lagi. Cuman datang, siang, makan, pergi lagi ada urusan. Terus gitu. Sekitar waktu sehabis itu, berarti itu yang ketiga kali itu Mas ya, dia datang ke rumah dipanggil-panggil. Mungkin lebih, cuman kalau lebih-lebihnya itu hanya seliwer aja lah, cuman dia ngasih apa. Sekitar waktu, kapan di rumahnya dia ada acara. Ada acara, saya lupa acara apa, kita datang. Ramai rumah ramai. Pas kita lewat di ruang belakang, itu ada satu pintu kamar, itu gelap gulita. Yang kedua itu sebenarnya itu kamar untuk supir. Dan di situ kita iseng tanya dong, karena rumah kan karena kita dekat ya. Itu kenapa sih ditutupin terus? Oh itu kamar nggak boleh dibuka. Sama siapa? Sama bapak kata gitu. Oh gitu, emang apa isinya? Ada temennya bapak di dalam. Maksudnya om saya. Oh gitu, kok aneh ya. Tapi kok ada suara ayam Mas? Gitu, kayak ada suara ayam. Ya udahlah, saya pikir itu enggak ini. Saya bilang, Mak, yuk ke dalam aja yuk. Gitu. Itu saya ingat banget, di ruang belakang itu, tiba-tiba ayam itu bunyi. Itu ada 2 ayam. Cemani hitam, itu dipotong. Potong, dan saya lihat sendiri. Pas lagi ada acara pesta di rumah itu. Dan ayam itu seketika saya cuma dengar ya Mas, karena di situ saya lihat ada 2 orang laki-laki
Iya gayanya satu kayak pakai apa sih udeng-udeng, bukan udeng sini ya, kayak kain lah, kain warna hijau. Kalau Cirebon kan lebih apa hijau, pink, lebih ke Cirebon ya biasanya batik-batik gitu. Itu saya nggak tahu gimana darahnya diapain, terus ayamnya dibawa ke dapur. Amerika dapur, terus akhirnya nggak lama gini, tuh ada makanan lagi. Jadi ayam tadi udah dipotong, di mana sebelumnya itu sebenarnya ayamnya itu juga cumani yang disiapin di acara pesta itu. Jadi ayamnya dipotong buat makanan gitu? Buat makanan, tapi sebelumnya itu ternyata saya juga dengar ini ayam udah ada beberapa tadinya di sini, yang di mana kita semua makan dong tamu-tamu. Oh. Tapi ada 2 lagi yang pas acara itu dipotong lagi. Karena udah kita cuman gini, kok aneh ya, kok ritual kok kayak gitu. Itu ritual pertama. Pas saya pindah 2005 ke rumah orang tua, ibu saya cuman gini, ini kenapa ya, kok saya ini kalau minta hak saya ke dia, itu kok kayak saya kok hanya bisa diem aja sih, kok saya nggak bisa berbuat apa-apa sih. Dan terkadang bapak saya pun juga kayak dibuat kayak apa, kayak diem 1000 bahasa, kayak dia bengong gitu Mas Fajar. Akhirnya saya cuma bilang, coba deh nanti kalau dia itu datang lagi ke rumah, jangan bawa masuk ke dalam rumah. Biarkan dia di luar atau ngobrolnya di luar. Saya udah bilang sama orang tua saya. Akhirnya tidak lama dari situ Mas, karena dia tidak boleh masuk dalam rumah. Ada rumah kedua orang tua saya tuh di daerah Tangerang. Yang dimana tuh rumah itu sebenarnya cuma hanya untuk singgah. Hanya kalau ada ulang tahun atau ada pesta apalah udah. Tiba-tiba dia ngomong sama ibu saya, boleh nggak saya ngontrak di situ? Dengan iming-iming dia bayar untuk per bulannya, dia bilang berapa belas juta, biar ibu saya agak adem gitu maksudnya Mas. Dengan dianya yang belum bisa bayar. Oh ya udah boleh deh, boleh. Tapi benar ya kau bayar? Dia bayar. Untuk yang sebulan pertama. Dia rencana di situ tuh mau ngontrak selama 1 tahun. Secara tidak sengaja Mas, depan mata saya juga, saya ngambil barang-barang di rumah orang tua saya di situ. Dan itu ada 5 orang. Dia bilang itu adalah orang spiritualnya si bapak itu, si om ini. Dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Maksudnya 5 orang gimana? Dukun. Tinggal di situ? Tinggal di rumah situ. Yang katanya dia bilang bahwa dia itu masih saudara. Oh. Nah sebelumnya dicek. Karena ibu saya gini, kayak saya tahu nih yang namanya ini, coba dicek di telepon. Enggak kok. Akhirnya ibu saya nyuruh, coba kamu kesana deh. Saya datang Mas, diantar supir, saya masuk. Di situ di kamar utama yang ibu saya di kamar di Tangerang itu, kamar ibu orang tua saya. Itu suami istri sama anak. Di kamar yang satu lagi berdua laki-laki. 2 laki, berarti ada 3. Yang 2 lagi itu saya nggak tahu siapa, yang satu tuh tinggi Mas. Jadi kalau saya bilang sih kalau dari semua itu ada 5. Cuman mungkin yang satu tuh apa kayak yang bantu bersih-bersih aja di situ selama mereka ini. Saya lihat di situ banyak sekali menyan yang tergeletak di situ. Terus sama itu loh Mas Fajar, apa sih? Kalau menyan yang apa sih, yang kayak obat nyamuk muter yang, wah itu segini Mas. Jadi masuk ke rumah ibu saya yang situ tuh baunya luar biasa. Menyan ada yang muter gitu ya? Itu saya juga baru lihat karena itu kayak tulisan Jawa apa ya, Jawa. Oh di menyannya ada tulisan? Bukan di menyannya, di kotaknya itu kayak apa sih tulisan Jawa gitu. Nah kayak gitu. Itu banyak 1 lemari. Terus itu saya pikir ini buat apa, tapi saya diem. Saya diem suruh bahasa.
Akhirnya saya pikir saya udah ambil barang-barang, saya keluar, saya telepon ibu saya. Ini yang namanya masih ada saudara yang mana? Ini semua orang-orang ini, kalau security situ pada bilang, beberapa hari yang lalu, dia ritual di kolam, di rumah itu. Ada seorang perempuan teriak-teriak, sambil, jadi tetangga mas daerah situ. Itu sampai datengin, security 3 sampai datang. Tau nggak mas? Udah merinding. Laki-laki itu nyebur di kolam, ada satu perempuan. Cuman satu sebutan itu si security bilang, karena security sempat masuk, karena itu security kepercayaan dari orang tua saya masuk. Dia hanya bilang, saya minta izin dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Semoga rezeki semuanya digenapin di sini, di air ini, di rumah ini. Yang bilang siapa? Orang-orang itu disaksikan sendiri sama security, sama ada tetangganya satu samping persis. Perempuan, sampai dia penasaran, sampai tetangga yang keberapa blok ke sana, dia sampai datang juga. Dan sejak itu mas, itu ritualnya itu sampai malam, menjelang maghrib. Itu teriak, bau apa namanya sih, bau menyan-menyan itu sampai ke kompleks. Sampai pada akhirnya beberapa minggu ke depan, itu rumah jadi tontonan orang-orang. Tontonan maksudnya? Itu ritual apa di rumahnya si ini? Sering gitu? Sering mas. Di kolam itu? Di kolam. Sering banget. Karena dia sempat ngontrak di situ bertahan sampai 5-6 bulan. Dan setiap ritual selalu manggil nama Kanjeng Ratu Kidul? Ya. Pasti manggil nama itu. Dan katanya menurut berita dari si security dan tetangga sebelah, beberapa kemudian di ritual lagi, itu perempuan teriak. Tapi saya nggak tahu perempuan mana. Apa mungkin waktu saya datang masuk ngambil barang-barang orang tua saya sebagian, apa mungkin itu kan di kamar utama ada kayak suami istri bawa anak kecil laki satu. Apakah itu yang dibuat apa namanya sih, kayak apa namanya mas? Seserahan? Bukan seserahan. Apa? Kayak misalkan kalau kita lihat biar dia kesurupan, media. Apa buat medianya seperti itu? Mediumnya lah. Ya. Tapi ini tadi saya nggak gimmick ya, sebelum ibu nyebut Nyi Roro Kidul itu, pas awal-awal ibu cerita itu, nggak tahu ya kebetulan apa enggak ya gitu. Saya ngeliat ada sosok cewek pakai baju hijau di belakang tuh. Tapi nggak tahu ya, apa gue salah lihat apa enggak, tapi ini gue nggak gimmick ya. Oke. Lalu? Dah, pada akhirnya sudah tahu rumah itu dibuat tidak baik. Jadi orang tua saya kayak ketutup gitu loh mas. Akhirnya gini, saya bilang, Pak, kamu kenapa diem aja udah tahu kayak gini? Tahu nggak? Saya nggak pernah nama itu bentak orang tua. Tapi saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Bapak tahu, sekarang Bapak juga telepon malam ini ke orang itu, suruh keluar dari rumah orang tua saya. Padahal saya ngomong sama orang tua. Keluar. Kalau enggak ini efeknya kemana-mana. Karena pada saat itu rumah itu orang-orang udah mengira tuh rumah horor, rumah serem. Mungkin saya bisa kasih tahu Mas Fajar ya, letaknya di mana, gedenya di mana. Mungkin nantilah saya akan kasih tahu Mas Fajar. Jadi Mas Fajar mungkin bisa lewatin. Oh ini. Itu sampai orang-orang tuh terkenal. Wah ini rumah setan nih, rumah horor nih. Oh, rumahnya terkenal itu? Akhirnya terkenal mas. Tapi sekarang terbengkalai? Enggak, sekarang akhirnya udah dibeli. Udah dibeli sama orang, tapi dia bertahan berapa tahun, terus kosong. Sekarang kalau nggak salah ada yang tempatin lagi. Tapi nggak tahu deh, itu saya udah lama banget sih saya lewatin situ. Dulu pas masuk ke kompleks itu tuh belum ada namanya pakai tap kartu gitu, belum. Jadi kita bisa masuk-masuk aja gitu mas. Terus akhirnya malam itu juga, akhirnya bapak telepon ke sana. Saya cerita dikit dan kebetulan bapak saya akhirnya nelfon ke security itu.
Apa yang kamu lakukan? Oh enggak, ini gini-gini buat biar lancar di kamar. Kalau bahasa Jawa mah, sekarang metuwo soko kene. Keluarlah dari malam ini, keluarlah dari rumah itu sekarang. Oh nggak bisa saya keluar malam ini. Itu kalau nggak salah jam 8:30 malam Mas Fajar di teleponnya. Jam 9 malam, terus kalau nggak salah pihak mereka ngomong, boleh nggak salah satu dari orang saya, saudara saya tidur di situ? Kan di rumah yang di sini itu ada kamar kosong di atas. Bilang, oh nggak bisa, oh nggak bisa. Terserah kamu bawa kemana. Akhirnya tuh tepat dia minta izin besok paginya, dia bilang janji jam 10. Karena kalau udah malam gitu dia bingung mobilnya apa segala macam. Karena dari awal kan dia bilang katanya itu masih ada saudara. Tapi ternyata pas saya cek, saudara dari mana? Ibu saya cek nggak ada saudara dari mana-mana. Nggak ada Mas Fajar. Akhirnya singkat cerita besoknya pagi sekitar jam 9:30, jam 9:30 saya agak lupa. Security telepon dari sana. Ngomong ke saya, Bu, ini rumah saya cekin semua ya, saya bersih-bersihin, ini orang udah pulang. Dan pada waktu saya ke sana tuh Mas, ada satu orang, itu saya tahu info itu dari, dia suka ngerokok itu, jadi di depan rumahnya orang tua saya tuh kayak ada gubuk satpam gitu, buat duduk-duduk. Dia bilang, dia suka cerita-cerita, saya itu dari Jawa Timur, kalau ini dari Jawa Tengah. Dari mana asalnya? Oh saya Kediri, oh saya Semarang. Nah pada waktu saya ke sana nemuin orang-orang itu, ada satu orang yang ngikutin saya dari dalam ke depan, pas pagar. Orangnya tinggi banget Mas, tinggi, mungkin 190 mungkin. Umurnya sekitar 60-an. Dia membawa rokok, apa Sampurna Mil ya, merah kalau nggak salah. Saya kehabisan rokok, saya bilang waktu sama supir, beliin saya rokok, dia bilang, jangan itu beli rokok. Nih dia keluarin rokok, nih pakai rokok saya aja. Tapi saya nggak mau. Dan di situ kata-katanya dia sebelum saya pergi, dia cuma bilang, kamu berani ya ikut campur masalah ibumu, orang tuamu. Jangan sekali-sekali kamu ikut campur. Ini anaknya berbikin masalah terus. Sayang maksudnya. Saya cuma hanya senyum. Akhirnya saya masuk mobil. Saya pergi. Kata-katanya ini orang Semarang ini, itu terjadi pada waktu saya suruh ngusir rumah yang itu, orang-orang gerombolan apalah saya nggak tahu ya. Saya nggak mau bilang paranormal, saya nggak mau bilang apa, karena takut tersinggung juga orang paranormal kok disebut di sini, atau dukun-dukun juga nggak semua jahat kok gitu loh. Akhirnya jelang berapa minggu, om saya datang atau telepon saya lupa. Cuman dia bilang gini, kamu jangan ikut campur ya urusan saya. Kamu ini penghalangnya saya di sini. Semua jadi kacau semuanya gara-gara kamu. Saya cuman bengong Mas. Saya cuman ke orang tua saya, kenapa dia bilang begini? Ya buat saya itu tidak ucapan yang tidak seharusnya dia ucapin kan. Jadi kalau saya di situ saya bilang gini, orang kalau buat salah, pasti kan apa bohong ya, pasti kan dia apa kebohongannya dia akhirnya keucap juga kan. Gitu Mas. Pada akhirnya tuh kebohongan yang semua udah keluar, akhirnya tuh sempat sunyi Mas Fajar. Sempat sunyi, tapi di situ orang tua saya tetap nge-push dia. Mana dan mana kewajibannya. Akhirnya selama ini masih ngegantung, kok belum ada ini, belum ada itu. Saya ingat banget, ibu saya tuh kayak orang gelisah. Jadi ibu saya tuh setiap kalau jam berapa, kalau ibu saya sholat rajin. Tapi dia setiap sholat, apa selesai atau apa lagi ngapain. Ini halusinasi mama atau apa ya? Ada yang nyip di leher. Terus kadang ada suara anak-anak. Padahal kan gak ada anak kecil. Anak saya waktu itu udah SD semuanya. Udah SD, jadi gak ada suara anak-anak dong Mas. Terus sampai ibu saya cuman gini, ini kenapa ya kok kadang-kadang kok rumah kok gak enak.
kok nggak ada yang bantuin saya sih minta apa maksudnya? Minta uangnya kembali. Dan saya ingat akhirnya saya yang disuruh tuh Mas. Dalam 1 hari saya bisa nyuruh dia 3-4 kali transfer dan itu saya kejar terus. Akhirnya udah itu saya bisa tagih itu selama kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Masuk. Tapi masih di bawah banget Mas. Udah, itu akhirnya tahun 2011 ya. 2011 enggak 2010. Itu tadinya itu pengen memakai kita mau lapor lah gitu. Tapi karena itu case-nya udah lama, kepercayaan hanya saudara toh. Bukti-buktinya hanya coret-coretan aja. Saya bilang, udahlah nggak usah, mendingan kita ini aja, kita tagih terus sampai seberapa jauh. Pada waktu menjelang 2011, itu udah puncak-puncaknya. Ibu saya suka mengeluh gini, saya kok pusing ya. Rasa tuh males aja mau ngapa-ngapain tuh males banget. Yuk kita pergi. Memang ibu saya sukanya tuh pergi kemana, jalan-jalan, pokoknya pergi keluar rumah. Setiap masuk ke dalam rumah tuh kayak dia bengong gitu Mas Fajar. Dah. Dikit-dikit dia bilang gini, kok pusing ya. Tuh terus begitu. Dan ternyata 2011 menuju 2012 itu ada hal yang saya tidak mau menceritakan di sini, cuman ini saya ceritakan yang poinnya aja. Dia nagih lagi tahun 2012 di awal. Dia bilang gini, salah kamu sendiri kenapa kamu pinjemin saya. Itu tanggung jawabmu. Saya udah nggak peduli. Orang nggak ada bukti kata gitu. Nah salahnya di situ Mas Fajar. Tapi kan namanya apa ya, kita percaya dari awal ya dia siapa, ini siapa. Mana mungkin sih nggak gitu. Terjadilah tahun 2012 ibu saya jatuh ya alhamdulillah ketolong. Tapi pada waktu dia jatuh, pada waktu di ICU, pada waktu ini logikanya saja kalau jatuh sini sudah pendarahan hebat, dia masih bisa satu nyebut, mana uang saya. Ke ICU loh Mas. Jatuhnya dari mana Bu? Di rumah. Saya nggak nyebutin di mana Mas. Di rumah. Fatal gitu? Iya, karena ini kebentur kayak ada segitiga. Benda keras? Keras banget. Masuk ICU nggak sadarkan diri, Nggak. pas sadar Dioperasi, sadar. Uang saya mana? Wow. Ya logikanya saja Mas, orang kalau misalkan itu kan pasti kan ingatannya lupa ya. Nah akhirnya coba kita seliwerin omongan-omongan cerita ini. Baliklah ke kamar yang biasa. Dia cuma sebut apa? Dia maling. Mana? Dia ambil ininya saya, dia bilang, dia ngambil ininya saya, dia maling. Waduh, kita tuh semua takutnya apa? Kalau udah kayak gitu habis operasi pendarahannya masih pakai selang Mas. Takutnya kalau sampai pecah lagi kan baru ini. Udah akhirnya kita selimurin, kita suruh nyebut doa segala macam, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, udah agak aman, bisa diri sendiri, bisa jalan sendiri, kita senang dong. Saya ingat banget pada waktu saya masih nganterin anak saya les. Saya ditelepon dari rumah, cepat pulang. Mama nggak sadar. Saya sampai rumah, saya ceritain, dia sebut lagi. Dia maling. Mana? Tuh maling masuk dari garasi. Jadi dia ngelihat sama seperti yang dulu orang itu masuk dalam garasi. Nah dia di sofa itu ngelihat ke garasi. Mana duit saya? Dia maling sampai muter Mas kepalanya.
Ya, saya nggak tahu lah apa memorinya memang dia ingatnya selewat situ, tapi dia ngeliatnya ke garasi sambil nunjuk-nunjuk. Jadi seakan-akan ibu ngelihat Om Buayu tuh ada di situ. Mungkin. Mana-mana. Entah om, entah apapun itu ya. Karena setiap datang pasti menyan yang ditunggu itu. Gitu. Akhirnya udah bawa lagi ke sana. Pada waktu dibawa lagi ke rumah sakit. Dari pihak keluarga iseng. Tolong dong. Bayar rumah sakitnya. Cuman pengen ngetes aja Mas Fajar. Tahu jawabannya dia apa? Saya nggak ikut campur masalah ini. Biarin aja. Itu saya dengar sendiri. Itu ngomong di saya, akhirnya saya kasih ke bapak saya. Bapak saya cuma bilang, sebenarnya kita nggak minta, cuma tanggung jawabnya kamu aja mana. Tapi jawaban dia, saya nggak tahu apa-apa. Itu namanya sumpah serapah Mas Fajar, kita sekeluarga. Sumpah serapah udah nggak ada habisnya keluar gitu loh dari mulut ini kita semua. Akhirnya udah saya bawa ke rumah. Nah mulai itu Mas. Dia pakai suster ya. Terus dia sejak sakit ini dia selalu minta dibelikan biskuit. Saya nggak nyebutin brandnya apa, mungkin nanti akan saya sebut selesai. Dia selalu minta biskuit ini. Namanya si A. Setiap itu minta dibelikan itu. Dan setiap makan Mas, saya pikir dia hanya halusinasi ibu saya. Mau nggak? Mau nggak? Terus mau nggak? Nih makan. Terus dia gini, biskuitnya ngasih ke belakang. Akhirnya susternya manggil saya dong. Bu, ini ngasih siapa sih? Karena udah sering kali kan. Ah enggak deh, mungkin tuh hanya halusinasi. Karena kan kena kepala, biasanya kok kena kepala kan jadi kemana-mana pikirannya kan. Sekian waktu habis Isya, nah itu pas Isya itu saya sama suster lagi di kamar nungguin. Bebe gini, manggil susternya. Saya minta minum ya, lagi 1. Sama biskuit itu bawa sini. Buat are-are gitu. Are itu anak-anak ya, buat are-are. Siapa? Ini loh. Suster yang tanya, siapa sih mah? Ibu saya marah. Ini mama sama anak-anak di sini. Marah besar Mas Fajar. Sampai pada saat ibu saya tuh mau marah, tangannya tuh mau mukul. Itu cerita, benar-benar cerita yang saya alamin. Saya nggak bohong, saya nggak buat-buat, saya nggak lebih-lebihkan. Anak-anak tuh maksudnya anak siapa? Saya belum tahu Mas itu siapa. Akhirnya didudukin lah, duduk. Akhirnya tidak lama kemudian minta kan, dia makan. Ngasih lagi. Tangannya agak gemeter. Ngasih. Terus begini lagi. Belakang lagi. Akhirnya udah, aduh apa sih gitu. Kita pikir udahlah, orang nggak ada apa-apa lah gitu. Udah selang berapa bulan, duduklah di luar kamar. Ibu saya bilang, dia manggil saya. Nih, anaknya lucu-lucu di sini loh. Lucu-lucu, kecil anaknya. Siapa sih mah nggak ada apa? Ada, marah. Ini nggak ada siapa-siapa di sini. Ada. Dan itu biskuitnya nggak pernah nggak dibeli. Pasti ada. Selalu. Kalau biskuit yang lain pernah dibeliin sih Mas Fajar. Tapi pas makan biskuit yang lain, dia bilang, itu mana? Buat ini. Dan itu nyata banget. Saya pikir ya udahlah. Terus dia kan cuma bilang 1, 2, ini yang 1, 2, 3 di tengah. Mau di belakang, tapi kalau di belakang dia ngasih agak gini. Sini mah aku kasih, dia gini. Saya aja. Tapi setiap biskuit yang dikasih ke bocah-bocah itu habis apa enggak? Habis. Yang habisin siapa? Jadi ibu saya makan, terus dia kasih. Mungkin kalau kayak gitu kan sarinya ya. Iya. Nah,
Makan. Tapi dimakan dikasih, juga sama dimakan juga. Itu berlangsung lama lagi. Pada akhirnya saya lebih tahu lagi sama suster. Ih lucu ya, tuh anak-anaknya pada jalan tuh di situ. Wah ini udah nggak benar. Tapi kita anggap itu kayak halusinasi aja. Orang yang kepalanya udah kena gangguan tuh halusinasi. Nah, akhirnya jelang berapa bulan, dan itu sering ya, soal biskuit, sering dia kasih atau apa. Kalau dia makan bubur, kadang-kadang gini, itu anak-anak tolong dikasih ya bubur. Gitu Mas Fajar. Tapi di situ kita cuma ketawa-ketawa aja. Daripada kita masukin hati, kita percaya, malah serem kan Mas. Satu rumah jadi serem kan nungguin ibu saya. Nah, terus akhirnya udah kejadian gini. Mulai itu ada gangguan. Ada gangguannya pertama, plafon rumah bunyi kayak ledakan yang besar. Tapi yang dengar cuma 2 orang pada saat itu. Itu dengarnya jam 1:30 pagi. Yang ngelihat 2 orang, kalian pada dengar nggak? Nggak. Yang kedua, foto keluarga, foto itu besar. Di atasnya meja pajangan. Itu kalau jatuh logikanya Mas Fajar, pada gini ya, jatuh. Pasti kan drek gini. Ini enggak. Cuman logikanya pasti itu akan jatuh karena berat. Terus yang ketiga, plafon juga bunyi. Itu saya dengar itu jam 1:30, jam 2 kurang lebih. Itu bunyinya kenceng Mas. Kita lihat tuh nggak ada yang retak, nggak ada yang apa, dan nggak ada apa-apa. Akhirnya yang ketiga, bunyinya di ruang cucian. Itu deketnya, bisa dibilang deket kamar saya sih. Akhirnya kita, itu apaan ya? Duh, kira-kira ini apaan? Kalau kayak ada misalkan genteng atau ular, paling nggak kan kalau plafon gitu pasti kan ular kan bisa juga jebol karena bunyinya gede kan, pasti ular gede kan. Kita nggak mikir sampai ini. Dan akhirnya Mas, kita udah curiga ke situ. Nggak lama pas malam-malam itu, berapa hari jerang itu, udah mulai bau itu. Kayak bau darah, baunya anyir. Darah yang udah bau yang wangi-wanginya udah agak lama gitu. Bau darah, bau kayu lapuk. Terus kayak bau baju yang nggak kering tuh. Apek. Tapi apeknya tuh campur apeknya itu sama kayu. Sama bunga itu bunga apa tadi? Segap malam campur sama bunga pandan. Bau di rumah itu? Di rumah. Itu baunya gitu, serimpangan. Ser. Tapi yang sering bau itu bau kayak bau bangkai sama bau amis. Kalau bau amis lebih sering dibanding kayak bau bangkainya. Tapi kalau kayu lapuk itu hanya beberapa spot dari dalam rumah, itu hanya beberapa spot aja baunya di mana. Kadang-kadang di tangga turun sama di dekatnya, ada di ruang dekatnya pintu orang tua saya, itu bau situ. Jadi kayak mantengnya di situ. Dan yang paling puncak-puncaknya itu, kita bingung nih Mas, satu rumah. Kita harus cari orang di mana ya? Karena sekarang kan banyak juga kalau orang yang nggak jelas, duit. Atau orang yang palsu-palsu, bisa-bisa ternyata hanya mau eksis aja gitu kan. Kita masih mikir terus Mas, sebelum itu masuk tahun keberapa ya? Mungkin 2015 ke 2016. Itu udah belasan tahun. Udah belasan tahun Mas. Hampir setiap hari. Tiap hari. Dan itu anak kecil tuh hampir tiap hari ibu saya ngomong. Pernah ada dialog nggak sih antara ibunya sama anak kecil? Ya, lucu ya. Yuk makan gitu aja. Oh. Lucu siapa ini? Terus kalau ditanya lagi, nggak ada siapa-siapa, dia bilang apa? Ada kok, marah. Nah, puncak-puncaknya itu 2016 itu sejak yang plafon bunyi gangguan segala macam. Itu pas jam 2:30
Mas Fajar. Itu puncak-puncaknya. Karena dari awal yang orang Semarang itu yang tinggi, itu dia bilang, kamu anak yang paling ikut campur ya. Dan dari mulut si Om ini juga ngomong kayak gitu. Jadi di kamar saya tidur jam 2:30 pagi. Di depan pintu, ini pintunya sampingnya kayak model pintu gitu, pintu keluar masuk. Itu ada pocong gede banget seplafon. Gedenya seplafon. Dan itu warnanya tanah coklat. Kain kafannya warna coklat. Kotor banget Mas. Untuk wajahnya hitam, itu saya lihat sendiri. Satu lagi, orang kerdil kontet segini. Gitu. Ya segini. Jadi badannya kayak gemuk gitu, tapi rambutnya segini. Tapi rambutnya acak-acakan. Satu lagi, itu berbarengan dalam satu malam. Tahun 2016. Ada nenek-nenek, saya udah mau merem, nenek-nenek depan pas di depan muka. Tapi tidak terlihat itu rambutnya warna putih atau warna hitam. Tapi bentuknya nenek cuma ngeliatin, tidak meringis, tidak ketawa, enggak apa. Tapi cuman natap diem. Jadi Bu Ayu kan liat pocong tuh. Yang kain kafannya udah kotor. Nah habis itu si anak kerdil tadi ada? Ada di samping sini. Malam itu, satu malam di situ ada pocong, anak kecil, cebol, tapi gemuk. Ada nenek-nenek, satu lagi perempuan, orangnya tinggi hampir sepocong itu, pakai baju merah, rambutnya gimbal berantakan. Ada Bu Ayu ngapain pas ngeliat banyak sosok di kamar? Saya cuma baca doa aja Mas. Saya cuma bilang, siapapun yang bisa tolong dalam keluargaku, kasih petunjuk. Dan itu cuma hanya berdoa, dan adalah doa-doa sendiri yang saya ucapin. Yang cuma tinggal nempel itu adalah sosok yang si Po ini, Cong ini, yang tidak mau pergi. Oh yang lain udah hilang nih? Lain cuma seliwer, Cuman yang pocong itu, yang kotor itu, cuman dia yang kuat. Tapi dia ngadepnya bukan ke saya, tapi ngadepnya samping. Kalau saya tidur gini berarti dia ngadepnya ke sana. Dari samping. Mukanya kelihatan nggak? Hitam. Mukanya hitam nggak kelihatan. Jadi kalau orang kebakar hitam, nah kayak gitu itu. Karena di situ saya bilang sama anak saya ngomong gini-gini. Saya bingung nih siapa ya. Dan keadaan rumah, Mas Fajar percaya atau nggak percaya. Pagi hari biasa sinar matahari masuk. Ini matahari tidak masuk sama sekali. Itu rumah benar-benar gelap. Yang harusnya sinar masuk tidak masuk. Jadi kita nih semua nih ngerasain kayak, tapi ngerasain di rumah cuma beberapa. Saya, ini sama ada satu lagi. Kok nih rasa rumah gelap banget ya? Kayak singut gitu loh Mas. Wah ini udah nggak benar gini-gini. Mungkin Tuhan udah nunjukin ya. Jadi setelah itu saya diajak lah sama masih saudara. Temenin saya yuk. Saya mau ke si ibu ini. Saya ada sesuatu juga nih gini-gini. Oke, saya tunggu di mobil ya. Gitu Mas. Saya nggak mau turun, males lah saya gini-gini. Karena saya belum tahu. Akhirnya singkat cerita, kedua kalinya, dong turun. Saya nggak mau. Akhirnya yang ketiga kali saya ke sana itu jam 11 pagi. Setengah 11. Saya nunggu di mobil. Tiba-tiba saya diketok-ketok. Disuruh turun sama ibu A. Loh, kenapa kamu cerita? Enggak, disuruh turun. Itu di mobil siapa suruh turun? Akhirnya saya turun dong Mas. Saya masuk, saya kenalin. Dia cuma ngeliatin. Terus dia bilang, ada apa di rumah kamu? Itu yang buat jahat banget ya. Itu masih ada satu saudara kamu yang berbuat jahat itu ada masih satu family. Saya diem aja Mas. Bisa nggak kamu kesini lagi hari Senin malam? Oke bisa. Senin malam itu berarti Senin depannya ya. Bisa nggak datang? Bisa. Kamu datang jangan sendiri.
Bapak masih ada nggak? Ada. Ajak bapaknya aja. Malam itu saya ke sana, Mas, itu jam 9 malam. Saya cuma bertiga sama beliau. Di situ dia cuma bilang apa? Ibu kamu kasihan ya? Itu perlu ditolong. Itu di sekelilingnya ada gangguan. Orangnya jahat banget. Sempat bapak saya bilang, tapi bapak saya udah tahu siapa. Perlu nggak dibalikin lagi ke orangnya? Jangan. Itu sama aja kita dendam. Jangan. Kalau mau, biarin aja. Toh apa yang dia perbuat, mungkin kepada korban-korban, nanti dia akan mengalami hal yang sama kok. Oh gitu. Ya, udah diam. Nanti kapan saya boleh ya ke rumah untuk saya ngelihat kondisi dari ibu ya. Oh, silakan. Itu nggak langsung datang itu, karena dia cukup banyak yang perlukan dia. Itu mungkin hampir 3 bulan kemudian mungkin ya, 3 bulan apa? Lama juga ya? Udah, karena emang dia sibuk banget orangnya. Sibuk. Dia datang, itu setelah maghrib, Isya. Saya ingat banget, dia bersama 2 orang. Dia masuk, plak. Ibu saya ngelihat dia tuh cengangas-cengenges, ketawa Mas Fajar. Dan ibu saya tuh nggak pernahnya kayak ngeludah. Ngelihat dia, langsung kayak nyeleneh gimana sih? Cuman ngeliat gini ketawa, sih gitu. Terus dia cuma bilang, siapa kamu? Ngapain kamu datang ke sini? Pulang sana. Ibu saya cuma gitu. Dia ini sosok kayak gimana sih? Si siapa tuh? Tadi yang datang tuh. Oh, si ibu ini. Saya nggak mau nyebut nama siapa, Mas Fajar. Tapi dia suka membantu orang. Dan dia tidak namanya, maksudnya enggak mau digembar-gemborin. Yuk ke sini, ke sekolah, di sini dia enggak. Jadi orangnya lebih apa ya? Lebih private lah kalau bisa dibilang ya. Jadi enggak kayak orang-orang, ini penyembuhan bisa gini nih, begini enggak. Tapi banyak yang berobat ke dia. Banyak banget. Itu kadang dari subuh sampai malamnya lagi kalau nggak istirahat. Akhirnya sampai di situ di ibu saya di luar. Akhirnya si ibu A ini ngomong, yuk kita masuk kamar yuk. Ibunya direbahin aja. Pada waktu direbahin Mas, ibu saya tuh ngenyek terus. Dia naik ke atas tempat tidur. Dia cuman gini, siapa ini? Elek. Siapa ini? Elek. Cuman gitu. Jelek gitu maksudnya. Kenapa sih? Terus tahu Mas Fajar, ibu saya ngomong apa tuh? Ini dia suka makan biskuit ini ya? Itu yang makan ibu apa buat anak-anak? Coba tolong jangan pernah dikasih lagi biskuit itu ya. Karena itu tujuannya itu untuk kasih makan anak-anaknya. Kita kan nggak ada ngerti Mas Fajar. Maksudnya siapa? Bapak saya bilang, nggak ada kok yang makan cuman ibu saya aja gitu. Anak-anaknya nggak pernah. Akhirnya ibu si A itu diem, bukan. Maksud saya, ini ada ibu-ibu gendong anak 3. Kita tambah nggak ngerti lagi. Kita dibilang percaya nggak percaya, orang nggak ada yang cerita si merek biskuit itu kan. Akhirnya si ibu A ini, dia berdiri turun sebentar, buka, coba kulkasnya mana, buka. Ini buang ya, jangan pernah dikasih lagi. Mulai besok beliin biskuit yang lain, jangan yang si merek A. Dan pada malam hari itu kalau nggak salah, sempat ada perlawanan ya, Ibu A sama ibu saya. Saya disuruh pegang bagian jempol kaki. Dan anak saya juga ada, suster juga ada. Di situ perlawanannya kayak ibu saya kayak mau melawan, tapi karena udah sakit, itu cuman pakai tatapan aja. Sampai dipegangin sama, kalau nggak salah tangannya pegang sama bapak saya. Kekuatannya juga tenaganya juga masih kuat Mas. Padahal udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pada waktu itu ibu si A ini yang mau coba untuk ketemu sama ibu saya,
Dia bisa nebak kan, oh ini sukanya biskuit ini. Dan dia bilang, tolong stop, ganti biskuit yang lain. Nah pada saat itu semua satu keluarga di kamar. Pada saat itu pula asistennya ibu itu perempuan, dia bilang nanti kalau disuruh pegang jempol kaki ibunya jangan sampai dilepas ya, terus diginiin. Sama pegang tangannya ibu, kalau nggak salah tuh suster atau bapak saya yang pegang. Di situ sempat ibu A ini bilang semua ke anak saya. Dan ada beberapa orang juga di situ. Kau baca Al-Fatihah ya? Jangan enggak. Ya. Saya di situ cukup merinding juga tuh Mas Fajar. Ini mau diapain gitu. Padahal dalam keadaan orang stroke kan biasanya kalau berbuat kayak gini kan bisa mengacu dia stres, bisa tegang, dia bisa kolaps lagi kan. Akhirnya situ coba ya saya tanganin ibu dulu sementara. Kalau bisa malam ini, kalau nggak bisa tunggu. Lalu ibu A ini kesurupan. Dan orang sebagian di kamar itu keluar, ketakutan. Yang mau ngobatin malah kesurupan? Ya, dia cuman bilang gini, kenapa saya diusir? Saya mau di sini, tempat saya di sini. Nah terus akhirnya kalau nggak salah disuruh masuk lagi ya, suruh baca lagi Al-Fatihah nih sama asistennya kalau nggak salah. Saya juga baca dong Mas, saya baca, si ibu ini marah, kamu baca apa itu? Jadi yang baca Al-Fatihah kan berarti ada banyak orang di kamar itu. Disuruh berhenti. Saya baca, pas saya lihat mukanya ibu itu kesurupan, mukanya serem Mas. Serem. Dan asisten bilang jangan lepas, pegang terus jempol kaki ibunya. Logikanya kalau jempol dipegang terus, ibu saya kesakitan kan nggak masih kerasa kalau di ini. Pada saat ibu A ini kesurupan, jadi posisi saya berdiri, jempol ibu saya, posisinya sama kayak Mas Fajar gini, ibu saya kan. Jadi mukanya Mas Fajar ini langsung ke saya gini, baca apa kamu, berhenti, dia cuma gitu. Akhirnya di situ ibu saya dia berontak, pegang yang kencang dong tangannya, pegang kencang berontak, terus dia melotot ke ibu A itu. Ibu saya sempat marah, kok mau ngapain di sini? Suaranya jelas banget Mas, padahal ngomongnya sudah terpatah-patah. Dia untuk megang sendoknya sudah tidak kuat, tapi berontaknya kuat banget. Akhirnya pada waktu di situ suruh baca gini-gini, akhirnya dia sempat ya pada waktu dia kesurupan, dia nunjuk salah satu anak saya, suruh ke dia, kalau nggak salah gitu ya, suruh ke dia, itu anak yang paling cakep, suruh sini. Jadi kayak di, kan kalau kayak gitu kan kayak di apa sih namanya Mas? Kayak dibuat main ya, kayak, aduh kali istilahnya saya nggak inilah. Disuruh ke sini. Pada waktu maju, anak saya ketakutan. Ini yang si ibu A ini yang kesurupan ini, kamu ikut saya, gitu. Jadi mungkin kalau ke situ, kalau istilah sekarang mungkin tumbal kali ya. Saya nggak tahu juga gitu. Dah, akhirnya itu berlangsung itu nggak lama kok, nggak nyampe 1,5 jam, nggak nyampe setengah jam mungkin. Asistennya bilang, lepas Bu jempol kaki ibu saya. Dan Mas tahu apa yang terjadi? Pas saya belum dibilang suruh buka, ibu saya kesakitan dipegang jempol. Tapi pada saat yang pelaksanaan itu ibu saya nggak kesakitan. Dan dia udah nggak ngenyek ibu saya lagi. Padahal ibu saya juga sempat teriak, siapa kamu? Ini siapa nih? Apa dia ngomong apa ya? Aneh mukanya. Ibu saya bilang gitu. Dan terakhir itu sebelum dia pulang, saya nggak bisa malam ini. Saya belum siap banget. Saya harus datang lagi untuk kedua dan yang terakhir. Jadi pesan saya tolong tuh jangan si biskuit itu tadi jangan dikasih lagi. Pokoknya minta seperti apapun biskuit itu jangan dikasih lagi. Malam itu juga kita yang makan-makan biskuit sampai habis karena stoknya banyak Mas di kulkas. Nah sebelum acara itu pada waktu ibu A baru datang,
Dia cuma lihat kondisi rumah di ruang tamu. Tangannya itu megang ke lantai. Di nat-nat itu keluar darah amis, Mas. Itu baunya, Mas. Itu bukan kayak bau darah ayam apa binatang, itu juga bukan. Tapi bau. Amis, anyir, langu kalau orang Jawa bilang. Nggak enak. Terus dia bilang, makanya Hawa di ruang tamu ini matahari nggak bisa masuk. Emang benar. Karena selama itu udah bertahun-tahun lamanya tuh namanya matahari nggak pernah bisa masuk di dalam rumah. Mereka pulang, besoknya Ibu A ini telepon, apa saya kesana saya lupa. Itu 2016. Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Nah, pada waktu dilaksanakan saya baru ingat ibu saya tiba-tiba kena kejangan lagi. Yang kelima atau 6 kali. Jadi ibu saya harus masuk lagi ke rumah sakit. Pada waktu rumah sakit, ibu saya udah nggak lihat, nih anak-anak nih udah nggak lihat. Udah murni seperti apa adanya ibu saya. Akhirnya kok ini ibu kok nggak datang-datang. Terus saya sampai kejar. Dia bilang gini, tunggu ya, itu kekuatannya tuh melebihi dari 5 orang. Padahal saya nggak cerita kalau dia tuh main dukun di mana-mana. Dia waktu itu cuma sebut satu. Dia itu memakai suatu pegangan di mana di gunung. Itu. Padahal sebelumnya itu dia memang suka ke Gunung Kawi. Dan pada nyari ilmu juga si omnya. Mungkin. Makanya yang ngobatin bilang ini lumayan susah gitu. Lumayan susah. Butuh waktu ya, tunggu, sabar. Kalau kayak gini jangan tergesa-gesa. Sabar ya, sabar. Iya, Bu. Tapi karena si biskuitnya ini udah nggak pernah dibeliin lagi, jadi otomatis kita pikir udah aman. Tapi sebelum itu semua hilang, anak kecil udah nggak ada. Saya lagi makan di meja makan, Mas. Sama anak saya, bapak saya. Jadi meja makan 2 gini, saya depan sama anak saya. Di sini itu ada anak kecil. Saya sampai bilang sama anak saya, ada anak kecil, ada kepala. Pas di sini, Mas, jam 8 malam. Yang kerdil itu? Kerdil. Rambutnya yang panjang saya cerita. Cuman karena dia cebol, kan itu saya nyata ngeliat ya. Kalau yang di sini tuh cuman rambut ke sini, tapi ya itu dia orangnya. Makhluknya maksudnya. Dan saya lihat lagi di ruangan teras depan, itu ada apa sih kok putih-putih? Gitu. Itu sebetulnya pocong juga sih, Mas. Pocong yang tadi itu? Yang ya kalau pocong ya mungkin yang ada di kamar yang sebelum sesudah yang plafon dan lain-lain ya. Yang kain kafannya kotor tanah? Iya. Tapi kalau di dalam kamar dia terlihat besar sampai ke plafon. Tapi karena saya dari ruang makan sampai ke depan kesannya kayak pendek. Tapi kotor juga. Tapi ngelihatnya dia nggak ngeliat gini. Ngelihatnya samping juga. Tapi mukanya sama. Hitam maksudnya. Gitu. Sampai ada juga saya di situ. Itu ngapain anak saya? Itu ngapain si aku duduk di sini di depan pakai baju merah. Siapa tuh gitu. Terus ada yang ngeliat, nggak ada siapa-siapa. Itu tadi ada di situ. Pakai baju merah sama baju kuning. Baju merah duduk kayak di teras depan dia begini, yang kuningnya lewat. Tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ saya udah nggak bisa tunggu lagi. Akhirnya coba saya telepon terus si Ibu A ini, Bu tolong. Sampai pada akhirnya masuk ke 2017. 2017 itu tepatnya bulan Juni. Saya masih ingat. Si Ibu A waktu datang ke rumah itu lancar-lancar aja kan Mas Fajar. Dia udah tahu dong alamatnya di mana. Pada waktu dia datang lagi ke rumah, dia padahal berangkat tuh jam 4 sore dari rumahnya. Itu sampai jam 8 malam ya. 8 malam tuh gak datang-datang. Dia bilang, kok saya nyasar terus ya?
coba jemput saya di McD deh. Kita semua heran, dari jam 4 sore loh dia udah berangkat, logika setengah 6 udah nyampe lah, karena kena macet. Akhirnya anak saya jemput di McD. Saya cari-cari alamatnya nggak nemu. Akhirnya iring-iring sama saya. Dia datang dua asisten, satu kayak Haji gitu ya, yang suka ikut sama dia. Dia masuk, coba ya, tolong ibunya jangan suruh tidur dulu, biar dia duduk di luar dalam posisi duduk. Terus tapi ada yang jagain ya, jadi yang jagain itu suster, bapak saya, ada satu orang lagi. Dan sebagian bantuin saya di depan, tapi keberatan nggak? Apabila beberapa ruangan kalau memang di situ saya gali ke dalam, entah dalam atau luar, nggak apa-apa. Pas jam 9:30 mungkin mas. Jadi di depan itu halaman itu kayak kita nggak ada rumput sih ya, kayak blok-blok batu. Terus dia cari, tiba-tiba dia ada linggis nggak? Tolong siapin linggis sama pacul. Ada orang lagi yang bisa bantuin. Akhirnya yang bantuin security ada satu rumah. Pada situ, tok. Nah ini di sini nih. Mereka disuruh bikin lingkaran. Jangan sampai dikeluar lingkaran itu. Kayak gini lah. Dia tek, coba digali di sini. Akhirnya, udah stop. Itu tuh kelihatan warnanya putih. Coba dipacul di sini. Pacul lagi. Pas mau diambil tuh Mas Fajar, dia lari lagi. Yang mau diambil apa yang putih-putih itu? Kita tadinya belum tahu tuh apa. Tapi warnanya kelihatan. Putih kotor. Gitu. Akhirnya pas sampai sana, coba stop dulu, bikin lingkaran lah. Yang tadi saya sebutin 5 orang itu. Dia situ berdoa, dan itu kesurupan. Nah sebelum itu, karena rumah sebelah itu kosong, itu ada orang ketawa perempuan. Dari rumah sebelah. Di situ. Cuman Ibu A ngomong, udah jangan diperdulikan. Bikin lingkaran mas, dia berdoa. Itu udah tengah malam banget. Nah di situ dia sempat kerasukan lagi. Dia nggak terima kalau sampai itu diambil. Yang kerasukan Ibu A? Ibu A. Gitu. Sampai salah satu tangan anak saya digigit. Karena waktu gini digigit. Dan logikanya Mas Fajar, pada saat tengah malam sepi, itu sebenarnya kan orang-orang bisa denger ya. Atau ada security lewat atau gimana, itu semua itu kayak dikedap suara pada nggak denger. Padahal tuh suaranya si ibu itu lumayan. Pada saat gitu gini udah, langsung coba di pojok sana, coba kamu cangkul lagi dalam, kamu tunggu di sini. Terus dibacain apa, tiba-tiba langsung tangannya ibu itu masuk ke dalam. Tangan ibu itu langsung mana? Langsung ada putih-putih. Itu kedalamannya kurang lebih 1 meter lebih. Akhirnya, tapi yang nemuin bungkusannya Ibu A? Ibu A. Ibu A. Kayak dipacul lagi lebih dalam. Terus si Pak Hajinya itu sama security, dia akhirnya ngambil. Ambil. Dan ternyata Mas Fajar, itu boneka. Satu. Lebarnya segini, itu gendong anak 3. Dan anak kecil-kecil 3 ini, itu salah satunya ada botol beling. Isinya rambut sama paku atau apa gitu salah satu, anak saya tahu tuh. Akhirnya yang di dalam kaca itu dipecahin. Itu udah jelang jam 12 malam. Tapi nggak ada gambar fotonya? Nah itu fotonya kita foto semua mas. Cuman ibu itu bilang, kalau kamu ngambil kayak gini, kamu simpan fotonya, lebih baik dibuang. Atau maksudnya dihapus. Jangan sampai kamu simpan. Nggak, maksudnya di boneka itu ada fotonya nggak? Nggak ada. Oh cuman boneka doang? Boneka toh, kayak gendong anak, persis kayak ibu saya di sini, ada anak 1, 2, 3. Akhirnya kita diam di situ. Si asistennya ibu gini, coba ya ini saya buka ya, saya lihat dalamnya apa. Itu darah amis,
Dan itu di dalamnya ada jeroan. Saya nggak tahu jeroan apa. Dan juga ada paku. Dan di boneka yang besar itu ada kayak tancepan besar itu ke otak. Dan pada saat itu dibongkar sama Ibu A, suster saya cerita di dalam. Ibu saya langsung ngomong, saya mau tidur, badan saya capek semua. Itu jam 12:30 pagi. Dan pada saat itu pengambilan itu, satu anak saya ada yang ngeliat bayangan hitam gede dari pagar, dia terbang. Dan pada saat diambil itu, ibu itu cuma ngomong, ini saya kembalikan semua kepada yang berbuat ini, kepada keluarga sini. Nanti ini akan saya buang, biasanya kan dibuang ke kali yang deres ya, Mas Fajar ya. Itu akan saya buang. Dan insya Allah besok paginya semua udah segar waras, nggak ada gangguan apapun. Tapi pada saat waktu pengambilan ritual itu, saya udah nggak bisa bayangin lagi gimana takutnya kita semua. Dan yang ininya luar biasanya pada saat begitu kita semua tidur nih Mas, nggak ada di kamar, kita tidur di luar, di dalam di ruang tamu kita tidur semua di situ. Pada saat kita tidur, kita lihat besok pagi kayak apa. Aduh alhamdulillah Mas Fajar, matahari masuk sampai kita ngomong, ya Allah terima kasih. Itu namanya rumah, itu terang, nggak gelap. Itu benar-benar berbeda. Sebelumnya nggak gitu ya? Nggak. Itu bertahun-tahun, belasan tahun, itu benar-benar gelap. Gangguan bau, gangguan ledakan. Ada wujud-wujud sesuatu. Itu luar biasa gilanya. Dan itu juga sempat pada saat itu sebelum dihilangkan sempat bapak saya mau kerja tuh males. Kayaknya pengennya cuma di rumah, di kamar, tiduran. Kayak dibuat lemas aja. Karena terakhir dia bilang, saya mau pinjam lagi uang. Habis kejadian yang ini ya, kejadian yang dia belum balikin ya, saya pinjam lagi uang. Omnya? Jadi kayak mau ngabisin, jadi istilahnya kayak pinjam lagi untuk bayar yang lain. Itu bayar yang lain. Sampai pada akhirnya, alhamdulillah sampai pada akhirnya ibu saya nggak ada. Yang lucunya, itu pada saat COVID kan 2020 kan? Ibu meninggal 2020. Itu si orang itu telepon, yang ngangkat adik saya. Ikut turut duka cita, dia nangis. Dan dia bilang apa, saya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sampai minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sampai dia mau datang tapi bapak saya tolak, jangan. Dan yang ketiga dia mau ngomong sama saya. Saya bilang, maaf, saya nggak mau ngomong. Udah saya maafkan kok gitu. Cuman saya nggak mau ngomong, tolong deh saya Om pengen minta maaf. Tapi saya nggak kasih Mas Fajar. Saya nggak mau ngomong masalahnya. Dan sekarang kondisinya orang itu sama seperti korban-korban lainnya sekarang. Nggak berdaya. Maksudnya? Dia kena stroke. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama dari itu. Dia lama kejadian dari ibu meninggal? Iya. Dan korban-korbannya itu rata-rata pakai kursi roda semua Mas Fajar. Korbannya emang ada banyak? Banyak. Siapa aja? Saya nggak mau ngomong siapa aja, tapi banyak. Di antara yang saya tahu ada 3 orang, tapi saya nggak kenal Masih keluarga? Bukan. Oh. Bukan masih keluarga. Pekerjaannya kali? Mungkin. Oh bukan. Jadi mungkin dia punya uang juga, tapi dipinjam juga. Sampai pakai kursi roda, sampai anak yang dorong. Oh, jadi modusnya minjem uang juga. Jadi korbannya udah banyak. Wah, serem juga ya. Kalau ini di luar santetnya ya? Di luar. Di luar santetnya kalau minjem uang dalam nominal gede, ke si A, ke si B, ke si C. Iya, jadi istilah kayak gali lubang, tutup lubang. Gitu. Sebenarnya kasihan sih Mas, kasihan. Tapi pas minta maaf itu, bilang kalau dia melakukan ritual gitu, apa enggak? Enggak. Dia cuma bilang minta maaf. Sekarang kalau orang tidak salah, cukup mengucapkan turut berduka cita.
Tapi kenapa dia bisa harus bilang, saya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Itu berkali-kali. Tapi bapak saya bilang, ya udah kalau kamu mau ngakuin salahmu ya udah. Kalau menurut Bu Ayu ya, sebetulnya omnya melakukan ritual itu buat apa gitu? Supaya yang dipinjam uangnya... Sebenarnya gini, dia itu melakukan gitu, dia ingin mendapatkan uang terus, di mana semua orang-orang itu ditutupin. Jadi gak gampang terima uang tuh gampang. Dan pada saat dia udah gak bisa bayar misalkan si A, B, C, D, dia akan berbuat itu untuk ngambil lagi pinjaman untuk nutupin yang ini. Jadi pikirannya itu sudah benar-benar udah gelap, udah nggak ada pikiran jernih lagi. Menurut si ibu A ini tadi. Oke. Tapi ada nggak anggota keluarganya yang tinggal di rumah Om itu resah juga dengan ritual yang dilakuin sama omnya gitu? Sebenarnya ada sih mas, anaknya. Cuman dia gini, taulah mau ngapain kayak karena memang ada perselisihan juga antara anak sama bapaknya. Anaknya ngomong apa tentang ritualnya itu? Waktu itu sempat saya tanya, itu ayam buat apa? Tahu tuh buat apa? Nggak ngerti, biarin aja. Terus ada juga, ini bawa apaan sih? Ah tahulah, urusannya dia bukan urusanku mbak. Gitu. Terus katanya lagi, itu siapa cowok-cowok itu? Ah tahulah, aku nggak peduli. Jawabannya begitu mas. Tapi kalau istrinya kayak diam 1000 kata. Jadi mungkin kayak ditutup mungkin ya, saya nggak tahu juga. Jadi kayak mungkin kayak ditutup yang udahlah jangan banyak tanya gitu. Iya ya. Nah ini mungkin paralel sama Erjel Satset juga pada nanya sih mbak ya. Kenapa pengen cerita tapi dimaskerin gitu. Mungkin pada nanya juga gitu. Ya mohon maaf sebelumnya. Saya nggak mungkin cerita tanpa topi dan tanpa masker. Karena hal seperti ini kan sebenarnya sensitif yang harus diceritakan. Saya mohon maaf, tapi saya menceritakan ini apa adanya dan ini kejadian yang sebenar-benarnya. Dan saya kenapa menumpahkan kisah ini di RJL? Karena saya ingin gini Mas Fajar. Untuk generasi sekarang hal-hal semacam gini kan suka orang enggak sih apa sih zaman modern masih percaya. Tapi percayalah, kita percaya sama Tuhan pasti. Tapi hal-hal semacam seperti ini itu akan bisa terjadi kepada kita sendiri, kepada diri kita sendiri. Dan ini pembelajaran banyak buat saya dengan adanya terjadi hal seperti ini. Saya ngambil kesimpulan semua bahwa musuh terbesar kita adalah saudara sendiri. Musuh terbesar ya, yang kadang kita anggap itu teman, anggap itu misalkan tim kerja kita, ada yang sirik, perusahaan yang sirik. Tapi ternyata yang paling besar itu adalah keluarga kita sendiri. Ya jadi dulu saya pernah belajar gitu tentang whitecraft gitu ya, bahwa memang waktu kuliah antropologi nih, justru tentang sihir atau ilmu hitam itu yang paling banyak pengkhianatan itu terjadi dari orang-orang terdekat gitu. Betul sekali. Dan hari ini ternyata makin ditambah lagi nih listnya nih dari kisah yang dialamin sama Bu Ayu ya, tentang whitecraft itu pengkhianatan. Betul. Tapi sebelumnya Bu Ayu itu percaya tentang santet nggak sih sebelum kejadian ini gitu? Kalau saya percaya sejak 2003 pertengahan. Tapi kita lebih baik jangan terlalu percaya kayak, oh kan banyak orang ya Mas Fajar bilang, wah ini jangan-jangan disantet padahal sakit. Nah, jadi saya di sini saya tekankan bahwa saya percaya bukan santet. Hal-hal yang gaib itu percaya karena kita masih tinggal di tanah Jawa. Dan orang-orang yang melakukan hal itu masih banyak. Dia belajarnya di gunung, belajar mencari ilmu apa. Itu saya masih percaya. Iya.
Tapi juga Bu Ayu kan melakukan ibunya itu ke rumah sakit segala macam juga pasti dilakukan kan? Dilakukan. Karena nomor 1 itu kan, nomor 2 itu Tuhan kita kan dokter ya. Jadi kita tetap pakai dokter. Cuman memang yang lebih utama tuh kenapa nih rumah seperti ini? Kenapa bau itu nggak hilang-hilang? Kejanggalan di situ ya. Iya, dan pernah karena di botol kaca itu isinya semut. Semut saya baru ingat. Semut sama paku atau sama apa? Ini saya baru ingat. Sebelum pengurusiran ritual, Mas Fajar percaya ada meja gelas. Itu aqua galon bersih. Diisi pakai botol anak saya, terus minum di gelas. Itu di botol tuh ada semut di dalam. Banyak itu? Pas dituang, bersih. Pada waktu anak saya mau minum, dia bolak-balik bilang, "Ma, kok ada semut? Udah jangan diminum, buang." Dan dia tunjukin pas pulang, tunjukin semut. Itu semutnya sama seperti yang di kaca. Iya ya. Ya tapi sekarang udah nggak mengalami teror-teror itu lagi? Enggak Mas. Enggak. Setelah ibu meninggal berarti? Iya. Sebelum ibu meninggal sebenarnya pas udah ritual gitu ibu saya udah aman. Oh, setelah ritual itu udah selesai? Selesai, nggak ada ngomong aneh-aneh, emosi, marah nggak pernah. Ngomongin anak-anak itu juga udah nggak pernah? Nggak. Jadi pas ambil itu anak-anak kayak di belek gitu, nih gini, aduh jahat sekali si ibu tuh ngomong kayak gitu, jahat sekali. Akhirnya apa? Dah ya, ini ketahuan udah nggak ada lagi di sini. Mohon maaf kalau tanahnya itu yang kita cowakin itu kayak begini, saya nggak bisa bantuin untuk benerin lagi. Tapi kalau bisa adanya boneka ini saya bawa semua. Terus langsung situ banyak tanah, banyak darah. Ini langsung dibersihin ya, langsung dibersihin semua Mas. Itu ingat banget jam 1 kurang. Jangan sampai ada darah yang tersisa, biarpun sendal-sendalnya kita. Nggak lama dari situ, suster bilang, itu ibu ngantuk, tumben ngantuk, capek, badan capek semua katanya. Nggak lama ibu saya masuk tidurnya pulas Mas. Sampai besoknya itu nggak ada omongan anak kecil, nggak ada omongan kayak, maksudnya perilakunya kayak emosi, matanya melotot kalau marah, nggak ada. Sampai akhir hayat? Ya? Sampai akhir hayat, alhamdulillah. Aman. Oke lah kalau gitu ya. Makasih Bu Ayu ya sudah mengirim DM ceritanya dan berbagi kepada kita ya. Apapun itu, entah santet atau apapun, tapi yang jelas di sini pelajarannya jangan mudah percaya walaupun sama saudara sendiri ya. Gitu ya. Apalagi dalam hal uang gitu ya. Ngeri sih memang ya. Kadang setan tuh ketika udah ada uang tuh lain ceritanya. Betul. Oke, makasih Bu ya, sehat-sehat selalu Bu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.